Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maniac Story. Tempat di mana Anda bisa menemukan kisah-kisah horor menarik yang bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Untuk kisah kali ini berjudul Pesugihan Kandang Bubrah. Sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe di video dan channel Maniac Story. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor menarik lainnya. Mari kita lanjut ke kisahnya. Namaku Wiryo. Kalau kalian melewati ujung desa saat senja turun, mungkin kalian akan melihat rumah itu sebelum melihatku. Dindingnya belang-belang seperti kulit yang mengelupas. Bata merahnya terbuka di beberapa sisi, seperti luka yang tak pernah ditutup. Atapnya miring sebelah, seakan lelah menahan sesuatu yang terlalu berat. Dan rumah itu sekarang milikku. Orang-orang menyebutnya Kandang Bubrah. Aku pertama kali melihat rumah ini saat matahari hampir tenggelam. Cahaya jingga menimpa temboknya yang retak-retak, membuat bayangan seperti guratan kuku raksasa. Halamannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut, dan pagar kayunya lapuk, nyaris roboh kalau disentuh. Aja dituku, Wiryo, kata Pak Lurah waktu itu, pelan. Rumah itu ora tahu rampung. Tak pernah selesai. Aku cuma tersenyum. Bagiku, rumah rusak hanyalah soal uang dan waktu. Dua hal yang memang tidak kupunya banyak, tapi masih bisa kuusahakan. Yang tidak bisa kuperbaiki adalah perut kosong anakku dan wajah istriku yang makin hari makin kehilangan cahaya. Harga rumah itu murah. Terlalu murah untuk ukuran tanah seluas itu. Dan aku butuh keajaiban. Malam pertama kami pindah, angin berhembus kencang meski tak ada tanda hujan. Debu beterbangan dari sudut-sudut ruangan. Lantai ruang tamu belum sepenuhnya dipasang keramik. Di beberapa bagian, tanahnya masih terlihat keras dan dingin. Sari, istriku, memeluk Raka yang masih 5 tahun. Rumahnya, kok rasanya aneh, yo? Aneh bagaimana? Tanyaku, pura-pura tenang. Seperti ditinggali. Aku tertawa kecil, meski tengkuku meremang. Ya memang ditinggali. Sama kita. Tapi malam itu, aku sulit tidur. Langit-langit kamar belum diplafon sempurna. Kayu-kayu penyangga terlihat jelas, berdebu dan berjamur. Setiap kali angin masuk lewat celah jendela yang belum terpasang rapat, terdengar bunyi krek, krek, seperti langkah kaki pelan. Aku mencoba memejamkan mata. Lalu aku mendengarnya. Suara ketukan. Pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Dari arah ruang tengah. Aku bangkit. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi aku memaksa diri untuk berpikir logis. Mungkin kayu yang memuai. Mungkin tikus. Aku mengambil senter dan berjalan keluar kamar. Cahaya kuning redup menyapu dinding yang belum dicat. Retakan di tembok tampak lebih dalam di malam hari, seperti urat-urat hitam menjalar. Ruang tengah kosong. Namun lantainya berdebu, dan di atas debu itu, ada bekas seperti garis panjang. Seperti sesuatu diseret perlahan. Aku menelan ludah. Cuma perasaan. Gumamku pada diri sendiri. Aku kembali ke kamar, tapi sebelum menutup pintu, aku bersumpah melihat sesuatu di sudut ruang. Bayangan lebih gelap dari gelapnya malam. Besok paginya, aku mencoba mulai memperbaiki rumah. Setidaknya memasang papan tambahan di bagian belakang yang hampir roboh. Tapi anehnya, paku yang kutancapkan terasa longgar. Kayunya rapuh seperti dimakan sesuatu dari dalam. Padahal menurut penjualnya, rumah ini baru direnovasi setahun lalu. Saat aku memeriksa gudang kecil di belakang, aku menemukan tumpukan semen yang sudah mengeras dan beberapa alat tukang berkarat. Seolah-olah seseorang pernah mencoba memperbaiki semuanya, lalu menyerah. Di salah satu dinding gudang, ada tulisan samar dengan arang. Ojo nganti rampung. Jangan sampai selesai. Aku berdiri lama memandangi tulisan itu. Siapa yang menulisnya? Dan kenapa? Sore harinya, Pak Lurah lewat depan rumah. Ia berhenti sebentar, memandangku yang sedang membersihkan halaman.
Kowe wes ngerti jenenge omah kui? Tanyanya. Aku mengangguk. Kandang bubrah. Ia menarik napas panjang. Sing taun duweni omah kui sugi mendadak. Tapi ora suwe. Aku berhenti menyapu. Maksudnya? Pak Lurah tak langsung menjawab. Ia hanya menatap rumahku, atau lebih tepatnya, dinding retaknya, dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. Rumah itu harus tetap bubrah, katanya akhirnya. Kalau ora, sing manggon ieso diganti. Diganti? Dengan apa? Dengan siapa? Malam itu, aku berdiri di ruang tengah sendirian. Lampu bohlam menggantung tanpa kap, berayun pelan tertiup angin. Cahaya menciptakan bayangan panjang di dinding yang retak. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rumah ini bukan sekadar rusak. Rumah ini seperti sengaja dibuat tak pernah selesai. Dan entah kenapa, jauh di dalam hatiku yang lelah oleh kemiskinan, muncul satu pikiran yang membuatku sendiri takut mengakuinya. Kalau memang ada cara agar rumah ini tak pernah selesai, mungkin ada alasan kenapa ia tetap berdiri. Dan mungkin, aku bisa memanfaatkannya. Saat lampu tiba-tiba padam tanpa sebab, aku mendengar lagi ketukan itu. Kali ini dari dalam dinding. Tok, tok, tok. Seolah sesuatu di dalam sana baru saja menyadari kehadiranku. Sejak malam aku mendengar ketukan dari dalam dinding itu, tidurku tak pernah benar-benar lelap. Setiap kali aku hampir terlelap, selalu ada suara kecil, seperti kuku menggaruk semen. Kadang pelan, kadang jelas. Seolah ada sesuatu yang terkurung, sabar menunggu. Aku mencoba mengabaikannya. Aku harus fokus mencari uang. Rumah ini memang rusak, tapi tanahnya luas. Aku berpikir untuk membuka usaha kayu kecil-kecilan di halaman depan. Setidaknya ada harapan. Tapi harapan tidak membayar utang. 3 hari setelah kami pindah, 2 orang penagih datang. Mereka berdiri di depan pagar lapuk, mengetuk kayu yang nyaris copot. Utangmu jatuh tempo, Wiryo, kata salah satunya. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Beri waktu sedikit lagi. Mereka pergi dengan ancaman halus. Aku berdiri lama di halaman, menatap rumahku sendiri. Catnya mengelupas semakin banyak. Padahal belum seminggu kami di sini. Seperti membusuk lebih cepat. Malam itu, Sari kembali berkata ia mendengar suara orang berjalan di ruang tengah. Raka menangis tanpa sebab, menunjuk ke arah dinding dan berbisik, ada yang mau keluar. Pak. Aku marah. Bukan pada mereka, pada keadaan. Pada diriku sendiri. Aku keluar rumah untuk menenangkan diri. Angin malam terasa lembab dan berat. Langit gelap tanpa bulan. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang lelaki tua duduk di atas batu besar di bawah pohon asem depan rumah. Ia memakai pakaian serba hitam, ikat kepala kusam, dan membawa tas kain lusuh. Bau kemenyan samar tercium meski ia belum mendekat. Akhirnya kowe metu, katanya pelan. Suaranya serak seperti kayu digesek. Apa maksudnya, Embah? Tanyaku waspada. Ia tersenyum tipis. Omah iki wis milih kowe. Rumah ini sudah memilihmu. Aku menelan ludah. Memilih untuk apa? Ia berdiri perlahan. Tubuhnya kurus, tapi tatapannya tajam. Kowe butuh sugih. Omah iki butuh dijogo. Aku tidak menjawab, tapi ia seolah bisa membaca pikiranku. Aku ngerti kahananmu. Utang, anak, istri, kabeh butuh duit. Bagaimana dia tahu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ia melangkah mendekat, dan angin tiba-tiba berhenti. Sunyi mendadak menekan telinga. Pesugihan kandang bubrah, katanya pelan. Kata-kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Ia menjelaskan dengan suara datar, seperti sedang menawarkan barang biasa di pasar. Kandang artine omah. Bubrah artine rusak. Omah iki ora oleh rampung. Ora oleh resik. Ora oleh ayu. Saben taun kudu dibongkar maneh. Dibikin rusak maneh. Aku menatapnya tak percaya. Untuk apa? Supaya rezeki tetap mengalir, katanya. Rumah ini akan menjadi kandang bagi sesuatu yang tak terlihat. Selama kandangnya dibiarkan bubrah, ia akan bekerja untukku.
Lan nek dilanggar? Tanyaku. Wajahnya berubah dingin. Sing bubrah dudu omahmu, nanging keluargamu. Angin kembali berembus, kali ini membawa bau tanah basah. Aku tertawa gugup. Embah, saya tidak percaya hal-hal begitu. Ia tidak tersinggung. Justru tersenyum lebih lebar. Tadi malam jam 3, ana sing ngetok tembokmu. Tuh. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku tak pernah menceritakan itu pada siapapun. Lan anakmu ngomong ana sing arep metu saka tembok. Kakiku terasa lemas. Ia mengeluarkan sesuatu dari tas kainnya. Selembar kain putih kusam dengan tulisan aksara Jawa dan simbol aneh di tengahnya. Omah iki wis kebuka lawange. Kowe mung nerusake. Aku ingin menolak. Ingin masuk ke rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi bayangan penagih utang, wajah pucat Sari, dan tangisan Raka terus menghantui pikiranku. Kalau saya tidak mau? Tanyaku pelan. Wis kadung, jawabnya singkat. Omah iki ora tau kosong. Sunyi kembali turun. Dari dalam rumah, aku mendengar suara benda jatuh. Sari berteriak memanggil namaku. Aku menoleh sebentar. Saat aku menoleh kembali ke pohon asem, lelaki tua itu sudah tidak ada. Hanya tersisa bau kemenyan yang lebih pekat. Aku masuk ke rumah. Di ruang tengah, salah satu bagian dinding yang retak kini terbuka sedikit. Plesternya runtuh, menyisakan lubang kecil seukuran kepalan tangan. Dari dalam lubang itu, angin dingin berhembus. Dan aku bersumpah, aku mendengar bisikan. Bukan suara jelas. Hanya satu kata yang berulang. Rampung, rampung. Selesai. Sari menatapku dengan wajah pucat. Yo, temboknya tadi seperti didorong dari dalam. Aku mendekati lubang itu. Bau tanah dan sesuatu yang amis menyeruak keluar. Di dalam gelapnya celah, aku merasa seperti sedang ditatap balik. Malam semakin larut. Aku duduk sendirian di ruang tengah, memandangi retakan itu. Kata-kata lelaki tua tadi berputar di kepalaku. Rumah ini tak boleh selesai, tak boleh rapi, tak boleh sembuh. Jika tetap bubrah, rezeki akan datang. Jika tidak, aku menatap kamar tempat Sari dan Raka tidur. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi memikirkan apakah ini benar atau tidak. Aku mulai memikirkan berapa harga yang sanggup kubayar. Dan di balik dinding yang retak itu, terdengar lagi ketukan pelan. Tok, tok. Seolah sesuatu sedang menunggu jawabanku. Aku tidak pernah benar-benar mengatakan, ya. Tapi malam itu, ketika jarum jam menunjuk pukul 2:55, aku sudah duduk sendirian di ruang tengah dengan kain putih kusam yang entah bagaimana berada di atas meja kayu reotku. Aku tidak ingat mengambilnya dari luar. Aku hanya tahu, benda itu ada di sana. Rumah terasa berbeda malam itu. Lebih sunyi. Bahkan jangkrik pun seperti menahan suara. Sari dan Raka tertidur lebih cepat dari biasanya, seolah dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan tepat ketika jam dinding berdetak 3 kali. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu. Dari dalam dinding. Lubang kecil yang kemarin terbuka kini sedikit lebih besar. Plester di sekitarnya retak seperti disayat dari dalam. Angin dingin mengalir keluar, membawa bau tanah kuburan yang basah. Aku di sini, kataku pelan, bahkan tak yakin kepada siapa aku berbicara. Lilin di atas meja tiba-tiba menyala sendiri. Api kecil itu bergetar, memantulkan bayangan panjangku di tembok yang retak-retak. Bayanganku terlihat tidak pas. Kepalanya sedikit lebih miring dari yang seharusnya. Aku menelan ludah. Di atas kain putih itu ada tulisan aksara Jawa dan simbol yang tak kupahami. Di tengahnya, ada lingkaran kosong. Seolah memang menunggu sesuatu. Tiba-tiba suara lelaki tua itu terdengar lagi. Bukan dari luar. Dari belakangku. Getihmu jadi segel. Darahmu jadi segel. Aku berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi bayanganku di dinding. Tersenyum. Tanganku gemetar saat mengambil pisau kecil dari dapur. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sugesti. Bahwa ini hanya caraku melawan rasa putus asa. Namun jauh di dalam dada, aku tahu, aku sedang melangkah ke sesuatu yang tak bisa dibatalkan.
Untuk Raka, bisikku. Pisau itu menggores telapak tanganku. Perihnya nyata. Darah menetes perlahan ke lingkaran kosong di kain putih. Tetes pertama menyentuh kain. Dan seluruh rumah bergetar. Bukan seperti gempa. Lebih seperti seseorang yang mengguncang dari dalam fondasi. Debu berjatuhan dari langit-langit. Pintu kamar terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Angin berputar di dalam ruangan, padahal semua jendela tertutup. Darahku terus menetes. Lingkaran itu menyerapnya, tidak meninggalkan noda seperti kain biasa. Seolah meminumnya. Dari lubang di dinding, terdengar suara. Bukan ketukan lagi. Tarikan napas panjang. Serak. Berat. Lega. Lalu sesuatu bergerak di balik retakan. Aku melihatnya. Sepasang jari hitam kurus, dengan kuku panjang seperti pecahan kayu, perlahan menyentuh pinggiran lubang. Kulitnya bukan kulit manusia, lebih seperti tanah liat yang retak dan lembab. Aku tak bisa bergerak. Api lilin memanjang tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Suara lelaki tua itu kembali terdengar. Kini seperti berbisik di kedua telingaku sekaligus. Omah iki dadi kandang. Kowe dadi sing duweni. Nanging elinga, ojo nganti rampung. Rumah ini jadi kandang. Kau jadi pemiliknya. Tapi ingat, jangan sampai selesai. Jari-jari hitam itu perlahan masuk kembali ke dalam dinding. Retakan menutup sedikit, seperti luka yang dijahit kasar. Getaran berhenti. Sunyi kembali turun. Aku terengah-engah. Telapak tanganku masih berdarah, tapi kain putih itu kini berubah warna. Bukan merah, melainkan keabu-abuan seperti semen basah. Dan di tengah lingkaran, muncul satu garis retak. Seperti simbol baru yang tercipta dari darahku. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil. Aku menoleh. Raka berdiri di ujung lorong, matanya setengah terbuka, seperti orang tidur berjalan. Pak, suaranya lirih. Yang di tembok sudah bangun. Jantungku seperti berhenti. Aku berlari menghampirinya dan mengangkatnya. Tubuhnya dingin sekali. Napasnya berembun seperti di udara pagi yang beku. Siapa yang bangun? Tanyaku pelan. Ia menunjuk ke ruang tengah. Yang punya rumah. Darahku terasa membeku. Aku menoleh perlahan ke arah dinding. Lubang itu kini tertutup sebagian, tapi retakannya membentuk pola baru, lebih lebar, menjalar ke atas seperti akar pohon terbalik. Dan untuk sesaat, aku melihat sesuatu di balik semen tipis itu. Bentuk wajah. Tanpa mata. Tanpa hidung. Hanya mulut panjang yang tersenyum. Lalu menghilang. Raka tertidur kembali di pelukanku seolah tak terjadi apa-apa. Aku membawanya ke kamar dan kembali ke ruang tengah. Lilin sudah padam. Kain putih itu kini keras seperti papan tipis. Di atasnya tertulis satu kalimat baru dalam aksara Jawa yang entah bagaimana bisa kubaca. Wis ditampa. Sudah diterima. Di luar, angin berembus lebih hangat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah ini, aku merasa tidak sendirian. Bukan seperti sebelumnya yang menakutkan. Ini berbeda. Seperti ada sesuatu yang kini berdiri di belakangku. Menunggu perintah. Aku melihat tanganku yang terluka. Darahnya sudah berhenti mengalir. Aku tidak tahu apakah aku baru saja menyelamatkan keluargaku, atau justru menyerahkan mereka pada sesuatu yang lebih lapar dari kemiskinan. Dari dalam dinding, terdengar suara pelan. Bukan ketukan. Bukan napas. Melainkan, tawa rendah yang dalam dan panjang. Dan anehnya, aku tidak lagi merasa takut. Sejak malam itu, segalanya berubah terlalu cepat. Pagi setelah aku meneteskan darah di kain putih itu, telepon genggamku berdering. Nomor tak dikenal. Biasanya aku enggan mengangkat panggilan asing, seringkali hanya penagih utang. Namun entah kenapa, pagi itu aku merasa harus menjawab. Pak Wiryo, kami dapat rekomendasi nama Anda untuk proyek pengadaan kayu bangunan. Bisa kirim sampel hari ini. Aku terdiam. Rekomendasi? Dari siapa? Aku bahkan belum benar-benar membuka usaha. Hanya pernah membantu beberapa tukang bangunan desa bertahun lalu. Iya, bisa, jawabku ragu. Sore itu aku membawa beberapa papan kayu sisa yang kusimpan di gudang.
Aneh sekali. Kayu-kayu yang semula terlihat lembab dan berjamur kini tampak lebih kering, lebih padat, lebih bagus dari sebelumnya. Dalam seminggu, kontrak ditandatangani. Dalam 2 minggu, uang muka masuk ke rekeningku. Jumlahnya cukup untuk melunasi semua utang. Sari menangis haru ketika aku menyerahkan uang untuk kebutuhan rumah tangga. Wajahnya yang selama ini muram kembali memiliki cahaya. "Rezeki dari mana ini, Yo?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. Mungkin rumah ini memang membawa keberuntungan. Kalimat itu terasa pahit di lidahku. Karena setiap kali uang masuk, setiap kali kabar baik datang, rumah ini bereaksi. Retakan di dinding semakin menjalar, tapi tidak pernah sampai runtuh. Plester jatuh di beberapa bagian, tepat setelah aku membersihkannya. Genteng yang baru kupasang tiba-tiba bergeser sendiri saat malam. Seolah ada tangan tak terlihat yang menjaga agar semuanya tetap bubrah. Aku teringat pesan itu, "Ojo nganti rampung. Jangan sampai selesai." Suatu sore, dengan uang yang mulai cukup, aku mencoba memperbaiki ruang tengah. Setidaknya menutup lubang di dinding tempat jari-jari hitam itu pernah muncul. Aku membeli semen baru, pasir halus, dan bekerja sendiri sampai matahari terbenam. Lubang itu akhirnya tertutup rata. Retakan kusamarkan. Untuk pertama kalinya, tembok itu terlihat utuh. Aku merasa lega. Malamnya, kami makan bersama dengan lebih tenang. Raka tertawa. Sari bahkan bicara tentang membeli lemari baru. Aku hampir lupa pada perjanjian itu. Hingga pukul 3 dini hari, aku terbangun oleh suara gemuruh pelan. Bukan dari luar, dari dalam rumah. Seperti ada sesuatu yang menggeram panjang. Aku bangkit dan berjalan ke ruang tengah. Dinding yang tadi sore kutambal, retak lagi. Bukan hanya retak, plesternya terkelupas kasar seperti dicakar dari dalam. Semen baru hancur, berserakan di lantai. Dan di tengah dinding itu, terbentuk lekukan samar menyerupai wajah. Tanpa mata, tanpa hidung. Hanya mulut panjang yang tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Aku sudah bilang, suara itu terdengar. Bukan dari telinga, dari dalam kepalaku. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku mundur selangkah. Rumah ini tidak boleh sembuh. Kata-kata itu seperti gema dari malam ritual. Tiba-tiba udara menjadi sangat dingin. Napasku terlihat seperti asap tipis. Dari retakan itu, muncul suara gesekan pelan. Lalu bisikan, "Jogo kandangmu. Jaga kandangmu." Aku berdiri kaku. Ketakutan yang dulu menyelimutiku kini bercampur dengan sesuatu yang lebih rumit. Kesadaran bahwa apapun yang tinggal di balik tembok itu sedang bekerja untukku. Dan ia tidak ingin kandangnya diperbaiki. Keesokan harinya, kabar baik kembali datang. Proyek keduaku bernilai lebih besar. Seseorang dari kota menghubungiku untuk kerja sama distribusi kayu. Terlalu mudah. Terlalu lancar. Orang-orang desa mulai berbisik. "Wiryo kok mendadak sugih, Yo?" Beberapa memandang rumahku dengan tatapan berbeda. Bukan lagi iba, melainkan curiga. Aku mencoba menjaga penampilan. Aku sengaja tidak mengecat ulang rumah. Tidak mengganti pagar lapuk. Bahkan aku membiarkan beberapa bagian sengaja tampak belum selesai. Tapi semakin aku berusaha menjaga agar tetap terlihat rusak, semakin rumah itu seolah hidup. Kadang aku mendengar langkah pelan di langit-langit. Kadang suara seperti seseorang menggeser benda berat di balik dinding. Namun tak pernah ada yang benar-benar muncul. Hanya rasa diawasi. Suatu malam, Sari berdiri lama di ruang tengah, menatap retakan besar itu. "Yo." Retakannya makin besar. "Iya," jawabku singkat. "Apa tidak sebaiknya kita panggil tukang lagi?" Aku terdiam. Kalimat lelaki tua itu terngiang. "Saben tahun kudu dibongkar maneh. Setiap tahun harus dibongkar lagi." Aku menggeleng pelan. "Belum perlu." Sari menatapku aneh. Rumah ini seperti tidak mau diperbaiki. Aku tak menjawab. Karena jauh di dalam hatiku, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari suara-suara malam. Aku mulai terbiasa. Terbiasa dengan retakan. Terbiasa dengan bisikan. Terbiasa dengan keberuntungan yang datang setelah suara geraman dari dalam tembok. Dan malam itu,
Saat aku berdiri sendirian memandangi dinding yang kembali rusak, aku menyadari satu hal yang membuat napasku tercekat. Retakan itu kini membentuk pola seperti akar pohon. Dan akarnya menjalar ke arah kamar Raka. Dari balik tembok, terdengar suara lirih. Bukan tawa, bukan ketukan, melainkan bisikan yang jelas menyebut namaku. Wiryo. Pelan, penuh kepemilikan. Seolah bukan aku lagi yang memiliki rumah ini, melainkan rumah ini yang mulai memiliki aku. Sejak aku menyadari retakan itu menjalar ke arah kamar Raka, tidurku berubah menjadi kewaspadaan yang tak pernah padam. Setiap malam aku terbangun tepat sebelum pukul 3. Seolah ada alarm tak terlihat yang ditanam di kepalaku. Udara selalu berubah beberapa menit sebelumnya. Lebih berat, lebih lembab, dan lebih dingin dari seharusnya. Dan setiap kali itu terjadi, dinding mulai berbicara. Awalnya hanya gesekan pelan, seperti tikus besar berlari di balik semen. Lalu berubah menjadi suara seret panjang, seperti kuku mencakar dari dalam. Suatu malam, aku tak tahan lagi. Aku berdiri di depan retakan yang kini memanjang seperti urat hitam menuju kamar anakku. Tanganku menyentuh permukaan tembok yang dingin. "Maumu apa?" bisikku. Tak ada jawaban. Hanya denyut halus. Ya, denyut. Tembok itu berdenyut pelan seperti kulit yang memiliki nadi. Aku menarik tanganku dengan cepat. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari dalam kamar Raka. Aku berlari. Raka duduk di atas kasurnya. Matanya terbuka lebar. Tapi ia tidak menangis. Tidak bergerak. Hanya menatap dinding di samping tempat tidurnya. "Pak," katanya pelan tanpa menoleh padaku. Dia bilang jangan tutup pintunya. Jantungku serasa jatuh. "Siapa?" tanyaku lirih. "Yang di dalam rumah." Dinding kamar Raka kini memiliki garis retakan tipis yang kemarin belum ada. Retakan itu membentuk lengkungan samar, seperti senyum. Aku memeluk Raka erat-erat. Tubuhnya dingin, lebih dingin dari malam sebelumnya. "Tidak ada siapa-siapa," kataku, meski suaraku sendiri tak yakin. Malam berikutnya, suara itu berubah. Bukan lagi gesekan atau ketukan, melainkan tangisan. Pelan, serak, seperti seseorang menangis dengan mulut tertutup tanah. Suara itu datang dari ruang tengah. Aku keluar kamar perlahan agar tidak membangunkan Sari. Ruang tengah remang, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela yang belum tertutup sempurna. Tangisan itu jelas sekarang. Dari balik dinding yang retaknya semakin lebar. Aku mendekat. "Kenapa kau menangis?" tanyaku tanpa sadar. Tangisan itu berhenti. Lalu terdengar suara berbisik, sangat dekat dengan telingaku, padahal aku berdiri sendirian. "Lue." "Lapar." Aku membeku. "Bukankah sudah kuberi?" gumamku, entah mengapa merasa perlu membela diri. Angin berputar di ruangan itu. Bau tanah basah bercampur amis memenuhi hidungku. Dinding di depanku perlahan menggembung. Permukaannya bergerak seperti kain tipis yang ditekan dari belakang. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu benar-benar muncul. Bukan tangan seperti waktu itu, melainkan setengah wajah. Kulitnya seperti campuran tanah dan semen. Tanpa mata, hanya rongga kosong gelap. Mulutnya panjang, terbuka perlahan, memperlihatkan bagian dalam yang hitam pekat seperti lorong tanpa dasar. "Aku kerja," bisiknya serak. "Kowe sugih." Aku mundur selangkah, napasku memburu. Lalu apa lagi? Mulut itu bergerak lebih lebar. "Kandang kudu kebak. Kandang harus penuh." Kata-kata itu membuat perutku terasa mual. "Apa maksudmu penuh?" tanyaku, meski sebagian diriku sudah tahu jawabannya. Wajah itu perlahan masuk kembali ke dalam dinding, meninggalkan retakan yang lebih besar. Tangisan kembali terdengar, kali ini lebih jauh, seperti dari ruang yang sangat dalam. Aku berdiri lama, mencoba memahami. Rezeki memang terus mengalir. Proyekku bertambah. Orang-orang mulai memanggilku Juragan Wiryo. Tapi setiap kali uang masuk, retakan bertambah. Suara makin sering. Dan kini, tuntutan mulai jelas. Pagi harinya, Sari menatapku dengan wajah pucat. "Aku mimpi aneh." "Yo," katanya pelan. "Aku lihat rumah ini kosong.
Tidak ada kita. Hanya dinding-dinding rusak, dan suara orang bernapas dari dalam tanah. Aku tak menjawab, karena malam tadi, sebelum kembali tidur, aku mendengar sesuatu yang lebih mengerikan dari tangisan atau bisikan. Aku mendengar suara seperti orang sedang menghitung. Pelan. 1, 2, 3. Dan berhenti tepat ketika suaranya sampai di depan pintu kamar Raka. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya konsekuensi dari perjanjian. Bahwa selama rumah tetap bubrah, selama aku tidak mencoba menyembuhkannya, semuanya akan terkendali. Tapi jauh di dalam hatiku, ada satu kesadaran yang mulai tumbuh. Aku tidak pernah diberitahu apa arti penuh. Dan malam itu, ketika aku berdiri lagi di ruang tengah, dinding berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Dari balik retakan, terdengar suara yang kini lebih jelas. Bukan hanya satu suara. Banyak. Berbisik bersamaan. Isinya kurang. Isinya kurang. Aku memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak menerima pesugihan itu, aku benar-benar merasa takut. Bukan takut pada suara. Bukan pada wajah tanpa mata. Tapi pada kemungkinan bahwa yang mereka maksud dengan isi adalah orang-orang yang tinggal di dalam kandang ini bersamaku. Setelah malam ketika suara-suara itu berbisik isinya kurang, aku tak lagi bisa memandang rumah ini sebagai sekadar bangunan rusak. Rumah ini bernapas. Rumah ini menghitung. Dan rumah ini menunggu. Beberapa hari kemudian, Raka jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan. Sari mengira kecapean karena bermain di halaman yang berdebu. Tapi suhu tubuhnya naik cepat, terlalu cepat. Kulitnya panas, tapi telapak tangannya dingin seperti es. Dokter puskesmas datang memeriksa. Ia menggeleng pelan. Secara medis tidak jelas penyebabnya. Paru-paru bersih, tenggorokan normal. Tapi nadinya aneh. Aneh bagaimana, Dok? Tanyaku. Seperti tidak stabil. Kadang cepat sekali, lalu tiba-tiba melambat. Malamnya, tepat pukul 3, demam Raka memuncak. Aku duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangannya yang kecil. Nafasnya pendek-pendek. Bibirnya bergetar seperti sedang mengucap sesuatu. Aku mendekatkan telingaku. Pak, jangan dikasih aku. Darahku terasa berhenti. Siapa yang mau ambil kamu? Tanyaku panik. Raka tak menjawab. Matanya tetap terpejam. Tapi dari dinding kamar, terdengar suara gesekan panjang. Retakan yang kemarin hanya setipis rambut kini membelah plester hingga ke sudut langit-langit. Sari menangis di belakangku. Apa ini karena rumah ini? Yo, suaranya bergetar. Sejak kita pindah, semuanya berubah. Aku tak sanggup menatapnya. Karena jauh di dalam dada, aku tahu jawabannya. Aku keluar kamar, berdiri di ruang tengah yang kini semakin dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba hitam. Udara lebih dingin dari biasanya. Sudah kubiarkan rumah ini bubrah, teriakku pelan namun penuh amarah. Apa lagi yang kau mau? Dinding bergetar halus. Lalu suara itu muncul lagi. Bukan hanya satu. Banyak. Bersahut-sahutan. Kandang kudu kebak. Isine kurang. Bayare durung lunas. Bayarnya belum lunas. Aku mundur perlahan. Nafasku memburu. Aku sudah tanda tangan. Aku sudah beri darahku. Retakan terbesar di ruang tengah menggembung perlahan. Permukaannya seperti kulit yang diregangkan dari dalam. Dan wajah itu muncul lagi. Lebih jelas. Lebih utuh. Kulitnya retak-retak seperti tanah kering. Rongga matanya gelap. Mulutnya terbuka terlalu lebar untuk wajah manusia. Getih mumung pambuka, bisiknya. Dudu tumbal. Darahmu hanya pembuka, bukan tumbal. Kata itu menghantam kepalaku seperti palu. Tumbal. Tidak, gumamku. Tidak ada kesepakatan tentang itu. Mulutnya melebar lebih jauh. Sing manggon nang kandang, dadi milikku yen rampung. Yang tinggal di kandang, jadi milikku jika selesai. Aku tersentak. Rampung. Selesai. Tiba-tiba semuanya terasa terhubung. Setiap kali aku mencoba memperbaiki rumah, retakan semakin agresif.
Setiap kali rumah terlihat hampir rapi, suara-suara makin keras. Bukan hanya karena rumah tak boleh selesai, tapi karena jika rumah itu benar-benar selesai, penghuninya akan dianggap isi yang siap diambil. Aku berlari kembali ke kamar Raka. Sari memeluknya sambil menangis. Demamnya makin tinggi. Yo. Raka membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, tapi bukan seperti orang sakit. Lebih seperti orang yang sedang mendengar sesuatu yang tak bisa kami dengar. Dia bilang, Raka berbisik lirih, kalau rumah ini rapi, aku yang pergi. Tubuhku gemetar. Aku memandang dinding kamar. Retakan itu kini membentuk pola seperti tangan yang merentang ke arah tempat tidur. Aku sadar satu hal yang lebih mengerikan dari semua bisikan itu. Pesugihan ini bukan hanya tentang membiarkan rumah tetap rusak. Ini tentang memastikan rumah tak pernah menjadi tempat tinggal yang layak. Karena rumah yang selesai berarti kandang penuh. Dan kandang penuh berarti panen. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tengah. Uang di rekeningku bertambah lagi siang tadi. Proyek baru disetujui tanpa negosiasi. Rezeki mengalir. Dan anakku terbaring sekarat. Ambil uangnya kembali, bisikku pada dinding. Aku tidak mau lagi. Tawa rendah bergema dari segala arah. Wis kasep. Sudah terlambat. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Debu berjatuhan. Lampu berkedip-kedip. Dari setiap retakan, keluar suara napas berat. Banyak, bukan satu. Seperti ada lebih dari satu penghuni di balik dinding itu. Dan di tengah gemuruh itu, satu kalimat terdengar paling jelas. Siji wis dipilih. Satu sudah dipilih. Aku membeku. Tanganku gemetar tak terkendali. Karena tanpa perlu dijelaskan, aku tahu siapa yang mereka maksud. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menerima perjanjian itu, aku benar-benar memahami arti kata harga. Bukan uang, bukan rumah, tapi darah dagingku sendiri. Dari kamar, terdengar suara benda jatuh keras. Sari menjerit memanggil namaku. Dan aku tahu, waktu untuk menyesal sudah hampir habis. Saat Sari menjerit memanggil namaku, aku sudah tahu sesuatu telah berubah. Aku berlari ke kamar Raka. Pintu terbuka lebar, menghantam dinding berkali-kali seperti didorong angin. Padahal tak ada angin malam itu. Raka tidak lagi terbaring di kasur. Ia berdiri, tepat menghadap dinding yang retaknya kini menganga selebar lengan orang dewasa. Retakan itu bukan lagi sekadar garis. Ia seperti celah, seperti mulut rumah yang membuka diri. Raka, teriakku. Ia tidak menoleh. Tangannya terangkat perlahan, menyentuh permukaan dinding yang berdenyut seperti kulit hidup. Sari terisak di belakangku. Yo, tarik dia. Aku melangkah maju, tapi kakiku terasa berat. Udara di kamar itu seperti mengental, membuat setiap gerakan terasa lambat. Dari dalam celah dinding, terdengar suara napas panjang. Bukan satu, banyak. Dan di antara napas itu, ada suara yang lebih dalam. Lebih berat, seperti pemilik dari semua suara lainnya. Kandang kudu kebak. Dinding bergerak. Permukaannya seperti tanah basah yang diremas dari dalam. Lalu sesuatu muncul, bukan hanya wajah seperti sebelumnya. Kali ini seluruh bagian atas tubuhnya keluar dari retakan. Sosok itu tinggi, kurus, kulitnya seperti semen retak yang terus mengelupas. Rongga matanya gelap kosong. Mulutnya terbuka terlalu lebar, membentuk senyum yang mustahil bagi manusia. Tangannya panjang, hampir menyentuh lantai. Dan tangannya meraih ke arah Raka. Jangan, aku berteriak dan menerjang ke depan. Saat aku menarik tubuh Raka, suhu ruangan turun drastis. Nafasku berubah menjadi embun. Sari menutup mulutnya menahan jeritan. Tangan hitam itu berhenti beberapa senti dari kepala anakku. Lalu ia menoleh padaku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dilihat. Bukan oleh mata, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih lapar. Kowe janji. Suaranya bergetar seperti dinding yang digesek batu. Sugih kanggo isi. Kau berjanji, kekayaan untuk isi. Aku tak pernah menjanjikan anakku, teriakku. Tawa berat mengguncang kamar.
Sing manggon nang kandang, kabeh dadi bagianku. Yang tinggal di kandang, semuanya bagianku. Retakan menjalar lebih cepat, seperti akar hitam menyebar di seluruh dinding. Langit-langit mulai runtuh sedikit demi sedikit. Aku memeluk Raka erat. Tubuhnya lemas, tapi matanya terbuka. "Pak," bisiknya. Dia bilang, "Kalau bukan aku, Ibu." Sari tersentak. Aku merasa darahku berhenti mengalir. "Tidak," aku berteriak. Tiba-tiba rumah bergetar keras. Dari ruang tengah terdengar suara benda-benda jatuh. Kayu patah, kaca pecah. Sosok itu perlahan keluar lebih jauh dari dinding. Kini separuh tubuhnya terlihat, seolah tembok hanyalah tirai tipis baginya. "Kowe ora iso mundur," bisiknya. "Kandang wis kebuka. Kau tak bisa mundur. Kandang sudah terbuka." Aku sadar satu hal yang selama ini kuabaikan. Pesugihan ini bukan hanya tentang membiarkan rumah tetap rusak. Ia tentang menyediakan ruang. Ruang bagi mereka untuk masuk. Dan kini ruang itu sudah terlalu besar. "Apa yang kau mau?" tanyaku dengan suara pecah. Sosok itu mendekat satu langkah. "Ganti. Ganti. Jika bukan Raka, jika bukan Sari, maka..." Matanya yang kosong menunduk ke arahku. Aku mengerti. Tubuhku gemetar. Nafasku berat. "Kalau aku?" tanyaku lirih. Suasana hening seketika. Retakan berhenti menjalar. Sosok itu memiringkan kepala, seperti mempertimbangkan. "Sing gawe perjanjian, paling sah. Yang membuat perjanjian, paling sah." Aku menutup mata. Semua uang itu, semua proyek, semua keberuntungan yang tiba-tiba datang, semua berasal dari sini, dari kandang ini, dari perjanjian yang kutandatangani dengan darahku sendiri. "Aku ganti," kataku pelan. Sari menjerit memanggil namaku, tapi aku tak menoleh. Sosok itu tersenyum lebih lebar. Dinding di belakangnya terbuka lebih besar, memperlihatkan kegelapan pekat seperti lorong tanpa ujung. Udara di kamar berputar, menarik debu dan serpihan plester ke arah celah itu. Aku mencium bau tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Sosok itu mengulurkan tangannya ke arahku. Dingin. Sangat dingin. Saat ujung jarinya menyentuh dadaku, aku merasa seluruh tubuhku seperti ditarik ke dalam lumpur. Raka tiba-tiba menjerit, "Pak, jangan masuk." Sari memelukku dari belakang, mencoba menarikku menjauh. Dan untuk sesaat, aku ragu. Jika aku masuk, mungkin semuanya selesai. Mungkin rumah ini tak lagi menuntut. Tapi tepat saat itu, suara lain terdengar dari ruang tengah. Bukan dari dinding kamar. Dari seluruh rumah. Suara banyak orang berbisik bersamaan. "Durung cukup. Belum cukup." Sosok di depanku berhenti. Ia menoleh ke arah suara itu, seolah ada sesuatu yang lebih besar darinya. Retakan di seluruh rumah bergetar. Dan aku sadar dengan ngeri. Yang berdiri di depanku mungkin hanya penjaga kandang, bukan pemiliknya. Tiba-tiba tangan hitam itu mencengkeram bahuku lebih kuat. "Kandang iki ora butuh siji," bisiknya. "Butuh luwih. Kandang ini tak butuh satu, butuh lebih." Rumah berguncang lebih keras dari sebelumnya. Langit-langit mulai runtuh. Dan dari setiap retakan di dinding kamar, muncul bayangan-bayangan lain. Lebih kecil, lebih tipis, tapi banyak, sangat banyak. Aku memeluk Raka dan Sari erat-erat, berdiri di tengah kamar yang hampir roboh. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, aku tidak sedang berhadapan dengan satu makhluk. Aku sedang berdiri di dalam perut sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang selama ini kusebut rumah. Aku pikir dengan menawarkan diriku, semuanya akan selesai. Aku salah. Rumah ini tidak pernah menginginkan satu nyawa. Ia menginginkan siklus. Gemuruh itu tidak berhenti. Dinding terus bergetar. Retakan membuka seperti urat hitam yang memecah seluruh kamar. Bayangan-bayangan tipis merayap keluar dari setiap celah, bergerak seperti asap yang memiliki bentuk. Sosok tinggi kurus di depanku menoleh ke segala arah, seolah mendengar perintah dari sesuatu yang lebih dalam. "Sing gawe janji, ora cukup," bisiknya. "Yang membuat janji tidak cukup.
Aku memeluk Sari dan Raka lebih erat. Debu berjatuhan dari langit-langit, membuat udara sulit dihirup. Di tengah kekacauan itu, aku menyadari satu hal yang selama ini tak kupahami. Pesugihan ini bukan transaksi satu kali. Ia adalah pemeliharaan. Kandang bubrah harus selalu ada. Harus selalu rusak. Harus selalu punya penghuni. Jika satu pergi, yang lain menggantikan. Dan jika semua habis, rumah itu akan mencari sendiri. Apa yang kau mau sebenarnya? Aku berteriak, suaraku tenggelam dalam gemuruh. Tiba-tiba semuanya berhenti. Seng. Begitu mendadak hingga telingaku berdenging. Sosok tinggi itu membeku. Bayangan-bayangan lain menghilang kembali ke dalam retakan. Dari ruang tengah, terdengar suara langkah. Pelan. Berat. Bukan dari dinding. Dari lantai. Aku keluar kamar perlahan, masih menggenggam tangan Raka dan Sari. Di ruang tengah, tepat di bawah lampu yang berkedip lemah, lantai tanah yang belum pernah kupasangi keramik itu bergerak. Tanahnya retak, dan dari dalamnya, sesuatu bangkit. Bukan seperti makhluk sebelumnya. Yang ini lebih besar, lebih padat. Tubuhnya seperti gabungan tanah, kayu lapuk, dan serpihan semen. Bentuknya menyerupai manusia, tapi terlalu tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Rongga matanya lebih dalam dari kegelapan malam. Saat ia berdiri tegak, seluruh rumah terasa mengecil. Aku kandangnya. Suaranya bergema dari segala arah. Aku kandangnya. Aku merasa lututku melemah. Selama ini aku mengira rumah ini adalah wadah. Ternyata rumah ini adalah tubuhnya. Dinding adalah kulitnya. Retakan adalah pori-porinya. Dan kami hanyalah isi yang bergerak di dalamnya. Kowe pengin sugih. Suaranya mengguncang dadaku. Sugih iku regane wektu. Kau ingin kaya. Kaya itu harganya waktu. Aku tak mengerti. Ia mengangkat tangannya yang besar. Di udara, muncul bayangan-bayangan kejadian yang telah kulalui. Telepon proyek, uang masuk ke rekening, orang-orang memanggilku juragan. Semua itu seperti potongan hidup yang diputar ulang. Rezekimu tak cepetke, katanya. Nanging waktu uripmu, tak cendeke. Rezekimu kupersingkat jaraknya. Tapi waktu hidupmu, kupendekkan. Darahku terasa dingin. Aku tiba-tiba sadar. Sejak perjanjian itu, aku jarang tidur. Nafasku lebih berat. Rambutku mulai beruban lebih cepat. Yang ia ambil bukan langsung nyawa. Ia mengambil waktu. Dan jika waktuku habis, maka aku akan menjadi bagian dari rumah ini. Menjadi dinding. Menjadi retakan. Menjadi suara dalam tembok. Berhenti. Bisikku lemah. Sosok itu mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Pesugihan ora ieso dibatalke, katanya. Nanging ieso diwariske. Tidak bisa dibatalkan. Tapi bisa diwariskan. Aku mengerti maksudnya. Jika aku ingin keluargaku selamat, aku harus memastikan kandang ini tetap memiliki pemilik baru setelah aku. Seseorang yang akan melanjutkan siklusnya. Rumah ini tidak perlu semua penghuninya. Ia hanya perlu satu yang terikat. Aku menatap Sari dan Raka. Air mata mengalir tanpa kusadari. Kalau aku tetap di sini, suaraku serak, mereka bebas. Sosok itu diam sejenak. Yen kandang tetap bubrah, lan ana sing enjo, liane ora diganggu. Jika kandang tetap rusak dan ada yang menjaga, yang lain tidak diganggu. Aku menarik napas panjang. Selama rumah ini berdiri dan tetap bubrah, selama ada satu jiwa yang terikat padanya, ia tidak akan mengambil yang lain. Aku menatap Sari. Besok, kamu pergi dari sini, kataku pelan. Tidak. Sari menggeleng histeris. Kalian harus pergi. Jangan pernah kembali. Jangan pernah perbaiki rumah ini. Raka menangis memelukku. Aku berlutut dan memeluk mereka berdua untuk terakhir kalinya. Saat aku berdiri kembali, aku melangkah mendekati sosok itu. Aku yang jaga kandang ini. Sosok itu tersenyum. Atau mungkin retakan di wajahnya hanya melebar. Dinding mulai bergerak pelan. Retakan menjalar ke arah kakiku, membungkus pergelanganku seperti akar hidup. Dingin merambat naik.
Sari menjerit memanggil namaku saat tubuhku perlahan menyatu dengan tembok. Rasa sakitnya tidak seperti disayat, lebih seperti dilupakan. Seolah tubuhku perlahan berubah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih tua dari waktu. Pandangan terakhirku adalah wajah Raka yang ditarik keluar rumah oleh Sari. Pintu depan tertutup keras. Seng. Kini aku berdiri. Bukan di dalam rumah, tapi sebagai rumah. Aku merasakan setiap angin yang menyentuh dinding. Setiap langkah orang yang melewati halaman. Setiap tatapan yang memandang retakan-retakan ini dengan rasa ingin tahu. Rumah ini tetap berdiri di ujung desa. Tak pernah selesai. Tak pernah rapi. Selalu bubrah. Orang-orang berkata jika malam terlalu sunyi, terdengar suara tukang bangunan bekerja dari dalamnya. Padahal tak ada siapapun di sana. Mereka salah. Aku di sini, menjaga kandang. Menunggu seseorang yang putus asa. Seseorang yang butuh kekayaan instan. Seseorang yang bersedia meneteskan darahnya di lantai tanah ini. Karena kandang bubrah tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu pemilik berikutnya.